Sektor agribisnis merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional yang stabil di kisaran 12 hingga 14%. Menurut Bodi, Ken, dan Markus, investasi yang diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti agribisnis dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang, terutama bila diintegrasikan dengan prinsip-prinsip industrialisasi dan efisiensi rantai pasok. Hal ini sejalan dengan pandangan Rally dan Brown yang menekankan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahannya memiliki prospek investasi yang kuat jika dikelola dengan strategi portofolio jangka panjang berbasis komoditas bernilai tinggi. PT Tunas Baru Lampung sebagai salah satu perusahaan agribisnis nasional yang berdiri sejak tahun 1973 menjadi contoh nyata implementasi hilirisasi di sektor kelapa sawit dengan total lahan perkebunan mencapai 45.000 hektar dan kapasitas pengolahan hingga 900 ton TBS per jam. TBLA menunjukkan bagaimana transformasi sektor agribisnis ke arah industrialisasi mampu memberikan nilai tambah signifikan. Peningkatan efisiensi, integritas vertikal, dan investasi pada lini pengolahan menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menopang daya saing sektor ini di tengah dinamika ekonomi global. Proses hilirisasi di PT Tunas Baru Lampung tidak hanya terbatas pada pengolahan minyak sawit mentah, menjadi produk hilir seperti margarin, minyak goreng, lalu kimia, tetapi juga meliputi pengembangan model bisnis yang mencakup rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir. Melalui pendekatan ini, TBLA telah berhasil meningkatkan efisiensi operasional sekaligus menciptakan produk bernilai tambah tinggi untuk pasar ekspor. Data menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mampu meningkatkan nilai ekspor produk olahannya rata-rata 12% per tahun. Sejak melakukan penawaran saham perdana pada tahun 2000, TBLA telah menjadi pemain strategis dalam sektor barang konsumsi berbasis pertanian di Indonesia. Dengan diversifikasi produk, kontrak strategis, pemerintah, dan proses produksi terintegrasi dari hulu ke hilir, TBLA berada dalam posisi yang kuat untuk menghadapi tantangan harga CPO global serta memanfaatkan peluang pertumbuhan sektor energi terbarukan melalui biodiesel. Jenis industri TBLA beroperasi pada dua sektor industri utama. Yang pertama yakni industri pengolahan minyak kelapa sawit, meliputi produksi crude palm oil atau CPO, minyak goreng kemasan, sabun batang dari asam lemak sawit, biodiesel BNN berbasis sawit, sebagai produk hilir strategis dalam mendukung program energi nasional B35, industri gula meliputi budidaya tebu dan pengolahan gula mentah dan gula rafinasi. Analisis ekonomi global, harga CPO dunia mengalami tren peningkatan pada paruh pertama tahun 2025. Fenomena ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor fundamental. Pertama, stagnasi produksi dari dua negara produsen utama yaitu Indonesia dan Malaysia yang disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrim, keterbatasan lahan, serta kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Kedua, peningkatan permintaan global dari negara-negara konsumen utama seperti Tiongkok, India, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah yang masih sangat tergantung pada minyak nabati untuk konsumsi domestik dan industri makanan. Namun, peluang tersebut dibarengi dengan sejumlah risiko ekonomi global yang signifikan. Penguatan dolar AS dan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh The Fed berdampak langsung terhadap nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk rupiah. Hal ini berisiko meningkatkan beban utang luar negeri terutama bagi perusahaan yang memiliki eksposur terhadap pinjaman dalam mata uang. Selain tekanan moneter global, risiko geopolitik dan regulasi perdagangan turut membayangi prospek ekspor sawit. Kampanye negatif terhadap industri sawit di Eropa, kebijakan deforestasi Uni Eropa, serta tekanan keberlanjutan melalui standar ESG dapat membatasi akses ekspor TBLA ke pasar-pasar strategis. Sektor konsumsi domestik juga cukup kuat, daya beli masyarakat relatif terjaga, inflasi berada di kisaran yang moderat, sekitar 3%, dan distribusi barang kebutuhan pokok seperti minyak goreng, sabun, dan gula masih tinggi. Indonesia masih menjadi produsen CPO terbesar dunia, mendominasi pangsa ekspor global. Produksi domestik sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pangan, industri, dan biodiesel. Implementasi biodiesel B35 dan rencana B40 mulai tahun 2025 meningkatkan permintaan minyak sawit dan biodiesel domestik menjadi peluang besar bagi TBLA dan perusahaan lain. TBLA tergabung dalam Sungai Budi Group dengan produk utama minyak goreng bermerek Cross Brand, gula rafinasi, margarin, sabun, biodiesel, dan oil kimia lainnya. Akhir tahun 2024, total aset tercatat sekitar 26,3 triliun dan pendapatan 9 bulan mencapai 12,48 triliun.
semester pertama pada tahun 2024, serta laba bersih senilai 500,9 miliar atau lebih dari 14,8% years of years. Kontribusi segmen sawit dan turunannya menyumbang 57% pendapatan H1 2024. Gula menyumbang 43%, menunjukkan diversifikasi vertikal yang kuat. PT Tunas Baru Lampung memiliki kinerja keuangan yang baik dengan peningkatan pendapatan setiap tahunnya, seperti pada 3 tahun terakhir ini, mulai tahun 2022 sampai 2024. Pada tahun 2022, pendapatannya sebesar 16.579.960 rupiah. Sedangkan pada tahun 2024, kemarin pendapatan yang diperoleh Sedangkan pada tahun 2024 kemarin, pendapatan yang diperoleh PT Tunas Baru Lampung adalah sebesar 17.410.560.000 rupiah, meningkat 8,3%. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan keuntungan bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini bisa terlihat dalam presentasi gross profit margin yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan dari 0,21 ke 0,17, menandakan pengelolaan aspek biaya perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan kurang efektif dalam memperoleh laba. Dari analisis laporan keuangan di atas, pada tahun terakhir 2024, jumlah saham yang beredar senilai 6 miliar 23 juta. Tahun terakhir 2024, jumlah saham yang beredar senilai 6 miliar 25 juta 373 ribu rupiah 372. Dengan memperoleh price to earning atau PE dari data tersebut dan berdasarkan harga pada Senin 21 Juli 2025 senilai 820 sehingga direkomendasikan buy. Analisis kinerja keuangan PT Tunas Baru Lampung menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan yang stabil dengan total aset mencapai sekitar 26,3 triliun pada akhir 2024 dan pendapatan yang meningkat dari 16,58 triliun tahun 2020 dan pendapatan yang meningkat dari 16,58 triliun 2022 menjadi 17,41 triliun pada tahun 2024. TBLA menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Laba bersih pada 9 bulan pertama tahun 2024 mencapai 500,9 miliar, meningkat 14,8% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Tunas Baru Lampung (TBLA) menerapkan tata kelola perusahaan berbasis inovasi dengan pendekatan terintegrasi yang mencakup digitalisasi pelaporan keuangan, membutuhkan komite pengawasan independen berbasis data real time, dan penerapan kebijakan ESG (Environmental, Social, and Governance) secara holistik. Melalui platform blockchain, TBLA meningkatkan transparansi dalam rantai pasok CPO dan gula, sekaligus mengoptimalkan sistem manajemen risiko yang terhubung langsung dengan prediksi harga komoditas global. Modal stakeholder engagement TBLA mengombinasikan forum diskusi digital dengan analisis AI untuk mengantisipasi dampak regulasi biodiesel terbaru. Sementara, program pelatihan karyawan berbasis VR atau AR memperkuat kapasitas adaptasi terhadap disrupsi pasar. Secara finansial, meskipun terdapat penurunan margin laba kotor, TBLA tetap menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif dalam 3 tahun terakhir. Dengan demikian, TBLA tidak hanya menjadi modal sukses hilirisasi. Dengan demikian, TBLA tidak hanya menjadi modal sukses hilirisasi agribisnis, tetapi juga representasi korporasi nasional yang adaptif dan relevan dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.